anak semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memeriksa kebersihan di sekitar kita terlebih dahulu. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Tidak ada, Bu. Bagus. Sudah rapi. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kemudian yang selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama yaitu Putri Maharani. Hadir, Bu. Nadia Astina. Hadir, Bu. Bagus, sudah hadir semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu akan menyanyikan lagunya, kita akan menyanyikan sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada murid-murid semua yang sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu mengapa Ibu menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu nasional? Saya, Bu. Ya, kepada Putri. Perkenalkan, nama saya Putri. Alasan kita menyanyikan lagu nasional itu pertama menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua menumbuhkan sikap cinta tanah air, dan tiga itu menumbuhkan sikap bela negara. Seperti itu. Ya, bagus jawabannya. Kemudian untuk menuju ke materi, kita akan melakukan pupuk PPK terlebih dahulu. Pupuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong. integritas. Terima kasih kepada murid-murid semua yang sudah melakukan pupuk PPK. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, Ibu ada sebuah video. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN, keberagaman karakteristik individu nih adik-adik ya, yang ada di sekitar kita. Kita akan pelajari bersama-sama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bermain di kolam renang. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, lalu perempuan membentuk kelompok juga. Beberapa siswa itu berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua itu kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya ini membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, setiap siswa memiliki kawan bermain yang memiliki tinggi badan yang sama, adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Lalu ada keberagaman suku, bahasa, agama, bahkan ada keberagaman tinggi badan. Nah, tinggi badan masing-masing orang pasti berbeda-beda, adik-adik. Lalu adik-adik, bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan dengan kalian?
Nah, sikap kita ya tetap harus mau bermain bersama, lalu tidak mengejek teman yang lebih rendah atau bahkan yang lebih tinggi kita ejek, itu tidak boleh adik-adik. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu. Itu sikap yang baik terhadap teman-teman yang berbeda tinggi badannya dengan kita. Di sini ada beberapa soalnya adik-adik, kita jawab bersama. Baiklah, tadi sudah sekilas materi tentang keberagaman pada mata pelajaran PPKN. Ibu ingin menanyakan tentang materi tadi tentang bermain di kolam berenang. Bisa sebutkan ulang apa saja keberagaman yang ada di dalam tersebut? Bisa jawab? Kepada Putri, bisa sebut. Keberagaman dari video yang saya tonton, pertama itu ada keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama, keberagaman jenis kelamin, dan keberagaman tinggi badan. Ya, terima kasih kepada Putri yang sudah bisa menjawabkan Ibu. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan lagi tentang bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan. Ada yang Nadia, silakan. Yang pertama itu tetap bermain bersama, tidak mengejek baik yang lebih rendah atau lebih tinggi, dan saling menghormati. Ya, terima kasih kepada Nadia yang sudah menjawabkan Ibu. Selanjutnya, Ibu punya soal tentang materi keberagaman. Silakan menjawab, yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Ibu bacakan soalnya. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah kita harus bagaimana? A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, C. Saling menghina. Ada yang bisa menjawab? Silakan Putri. Sikap terhadap teman yang badannya pendek itu B. Saling menghormati. Kemudian yang nomor 2, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, C. Sengsara. Ada yang menjawab? Damai. Ya, bagus. Kemudian yang nomor 3, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, C. Tidak nyaman. Ada yang bisa jawab? Ya, Pada Putri. Jawaban dari soal nomor 3 B. Semangat belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, C. Saling adu domba. Saling menyayangi. Ya, selanjutnya kita koreksi dari jawaban yang sudah kalian berikan tadi. Jawab bersama-sama ya. Yang pertama, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, atau C. Saling menghina. Ya, kita harus saling menghormati. Yang kedua, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, atau C. Sengsara. Ya, kita akan damai adik-adik. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, atau C. Tidak nyaman. Ya, semangat belajar. Yang keempat, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, atau C. Saling adu domba. Nah, kebersamaan itu dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Adik-adik, setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Perbedaan itu jangan membuat kita terpecah atau bertengkar. Dengan perbedaan itu, kita harus saling merukun. Jaga kerukunan di antara kalian dan teman-teman ya adik-adik. Nah, di sini Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh dan kakinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu, walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saling membantu. Adik-adik juga ya harus tetap saling membantu. Nah, berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh, sementara teman tersebut berbeda agama. Nah, sikap yang baik. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Ada yang bisa menjawab? Kepada Putri yang Contoh dari sikap
saling membantu jika walaupun teman kita berbeda agama. Contohnya itu kita membantu teman kita yang membawa buku yang banyak walaupun teman kita berbeda agama. Kemudian untuk terakhir lagi. Contohnya itu kita membawa teman kita yang berbeda agama karena teman kita sakit, kita membawanya ke UKS. Oke, bagus pertanyaannya. Baik dan yang tidak baik nih adik-adik. Jadi Sikap yang contohnya, baik harus kita tiru, yang tidak baik jangan ditiru. Sikap yang baik bagaimana? Ya membantunya berdiri, mengobati lukanya, membawanya ke UKS ya, atau ke dokter, lalu tidak mengejeknya. Nah, sikap yang tidak baik apa? Membiarkan saja, lalu tidak membantu mengobati lukanya, tidak membantu membawanya ke UKS, bahkan mengejeknya. Itu sikap yang tidak baik dan jangan dilakukan. Adik-adik, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh karakteristik individu itu meliputi ciri-ciri tubuh atau ciri-ciri fisik. Pasti kita berbeda-beda adik-adik. Dan kegemaran atau kesukaan. Nah, ciri tubuh setiap individu itu berbeda-beda dan kegemaran setiap individu itu juga berbeda. Perbedaan tersebut membuat setiap individu ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Kita harus tetap saling menghormati ya adik-adik. Sikap saling menghormati itu dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik di sini ayo kita diskusikan tentang sikap hidup rukun dalam kebersamaan di sekolah. Nah, contohnya di sini adik-adik saling membantu. Baiklah, Ibu ada soal terakhir, soal diskusi. Jadi kita akan mendiskusikan contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Apakah kepada anak Ismail bisa menjawab? Ya, ya. Adapun contoh sikap untuk mencerminkan kerukunan di sekolah antara lain yaitu satu, saling membantu satu sama lain dalam proses pembelajaran dan saling bersaing secara sehat di kelas. Dan yang kedua, tidak membedakan pertemanan, yang bersikap baik dan sopan pada siapapun. Yang ketiga yaitu jika terdapat konflik senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, bagus. Itulah contoh-contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Contohnya adik-adik, yang pertama harus menghargai, ya saling menghargai. Apabila teman kita berbeda pendapat dengan kita harus menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Lalu bertutur kata dan berperilaku yang sopan kepada semua orang. Kita juga harus saling membantu dalam hal kalau teman kita mengalami kesulitan atau kesusahan adik-adik, misalnya meminjamkan alat tulis ketika teman kita tidak membawanya, ya bisa kalian lakukan dengan cara makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Lalu bisa menjaga kebersihan kelas dengan melakukan piket kelas atau kerja bakti. Dan masih banyak contoh lagi hidup rukun dalam keberagaman di lingkungan sekolah kalian. Kalian bisa tambahkan sendiri nantinya ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema tuh. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita tentang keberagaman mata pelajaran PPKN. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan video ke mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kata sapaan. Mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Selamat pagi Bu Ani. Lalu Bu Ani menjawab, selamat pagi Siti. Nah, ungkapan selamat pagi Siti maupun selamat pagi Bu Ani merupakan contoh kata sapaan. Dari contoh tadi, sekarang apa yang kalian ketahui tentang kata sapaan? Benar sekali. Ada yang tahu apa itu kata sapaan? Nadia, silakan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain. Ya, benar sekali. Lanjutkan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain. Kata sapaan biasanya diucapkan secara langsung.
Berikut ini adalah contoh lain dari kata sapaan. Di antaranya, Dina dengan menyebutkan nama yang disapa. Misalnya, hai Dina. Lalu, selamat pagi Bu Guru. Halo semua, selamat datang di rumahku. Apa kabar kawan? Nah, itu tadi contoh dari kata sapaan. Selanjutnya, ayo kita cari tahu jenis kata sapaan. Pertama, kata sapaan menunjukkan hubungan kerabat. Hubungan kerabat misalnya ayah, ibu, nenek, kakek, adik, kakak, mas, mbak, om, tante, dan lainnya. Contoh kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat yaitu selamat sore ayah. Yang kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti. Kata ganti ini misalnya kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, nona, dan lainnya. Contoh kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Apa kabar tuan? Yang ketiga, kata sapaan menunjukkan rasa hormat. Misalnya ditujukan kepada paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Contoh kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat yaitu selamat datang yang mulia. Yang keempat, kata sapaan diikuti nama. Misalnya saudara Hasan, Ibu Ani, Bapak Yanto, dan sebagainya. Contoh kata sapaan yang diikuti nama adalah halo Pak Budi, halo Bu Ani. Baiklah, itu tadi contoh-contoh kata sapaan dan jenis-jenis kata sapaan. Kemudian Ibu ada soal tentang kata sapaan. Di buku sudah ada itu teks tentang semut dan belalang. Kemudian tentukan kata sapaan terdapat di dalam dongeng tersebut. Ada yang bisa ada nih. Di halaman itu. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Dari dongeng tersebut kata sapaannya itu Lala. Kalimatnya Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makan Lala. Kata sapaannya Lala. Yang kedua, hati-hati di jalan Mut. Semoga kamu mendapatkan makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Kata sapaan Mut. Yang ketiga, iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Kata sapaannya Lala. Yang keempat, ada yang bisa saya bantu teman? Kata sapaan teman. Yang kelima, hei, kamu mau kemana semut kurus? Kata sapaan semut kurus. ya, terima kasih kepada Putri yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya kita akan ke materi, itulah materi tentang kata sapaan. Kemudian kita akan ke materi tentang matematika yaitu pemecahan. Pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Ayo perhatikan gambar kue yang dipotong ibu. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2.
kedua, satu kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3. Contoh berikutnya, satu kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Menentukan pecahan sesuai gambar. Ayo perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, kue yang bertanda X bernilai 1/2. Selanjutnya, puding yang bertanda X bernilai 1/3. Berikutnya, pizza yang bertanda X bernilai 1/4. Ayo perhatikan contoh yang lainnya. Buku yang berdiri bernilai sama dengan 1/2. Buku warna merah sama dengan 1/4. Buku berpita sama dengan 1/2. Buku berwarna ungu sama dengan 1/3. Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan saksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Selanjutnya, pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Ayo perhatikan contoh berikut. Ada 3 buku. Satu di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 adalah pembilang, sedangkan 3 adalah penyebut. Ayo perhatikan kelompok gambar setengah bagian atau 1/2. Perhatikan juga kelompok 1/3 bagian dan kelompok 1/4 bagian. Pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ayo perhatikan contoh yang lainnya. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Baiklah, itulah tadi tentang materi tentang pecahan. Kemudian Ibu ada sedikit soal yang bisa membantu pemahaman kalian tentang pecahan. Ada di buku, bisa dilihat. Baiklah, Ibu coba tanya ya, silahkan dijawab. Soal pertama, di sana ada gambar semut, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada yang bisa dijawab? Ya, kepada Putri. Pecahan 1/3. Ya, benar. Kemudian nomor 2, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, 1/2. Ya, benar. Pertanyaan ketiga,
seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Saya Bu. Ya Putri. 1/2. Soal keempat, pecahan berapa? 1/4. Yang kelima, 1/4 Bu. yang keenam, Yang keenam 1/2. yang ketujuh. 1/3. Ya bagus. Kemudian Ibu ada sedikit gambar pecahan. Silahkan jawab ya. Ada yang bisa menjawab soal nomor 1 ini 1/berapa? 4. Ya benar. Kemudian ini 1/2. ini 1/3. ini 1/4. yang ini 1/3. yang ini 1/6. bagus. Ternyata kalian masih mengingat pelajaran tadi. Apakah sudah paham tentang pecahan? Paham Bu. Kemudian mungkin itu saja materi pelajaran kita pada hari ini tentang PKN, tentang keberagaman, tentang bahasa Indonesia, tentang arti sapaan, dan kemudian yang terakhir matematika tentang pecahan. Kemudian Ibu mempunyai soal diskusi berkelompok, jadi kalian kerjakan berkelompok dan nanti kita akan bahas sama-sama. Silakan dikerjakan. Sikap terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda apa ya? Kayaknya ini ada itu Tidak mencela. tidak mencela dan tidak Menghormati juga nggak sih? Soal diskusi sudah. Sudah Bu. Kemudian Ibu akan kita akan mengoreksi jawaban soal diskusi kalian. Yang pertama tentang diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Silakan dijawab. Saya Bu. Putri. Jadi sikap kita terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Yang pertama, kita tidak boleh mencela kegemarannya. Yang kedua, kita harus menghormati pilihan dan kesukaan teman kita. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksa kesukaan diri kita sendiri pada teman kita yang berbeda kesukaan. Selanjutnya, yaitu jika kita ingin mengomentari, kita harus mengomentari permainan kesukaan teman kita dengan bahasa yang baik dan sopan. Bagus. Apakah jawaban Putri benar? Yang lain? kayaknya benar Bu. Baiklah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu diskusikan tentang sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda permainan kesukaan. Jadi bisa menjawab. Silakan jawab. Contohnya itu selamat sore Denny. Ya. Kamu baru saja bermain sepak bola ya? Ya, apakah benar jawaban dari Nadia? Benar Bu. Baiklah, soal terakhir yaitu tentang matematika. Soalnya yaitu carilah benda-benda konkret yang bisa menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Tampilkan hasil di kertas kelas. Kira-kira bagaimana benda-benda konkret yang bisa menampilkan pecahan? Saya Bu. Ya. Benda-benda yang dapat kita amati di sekitar kita itu contohnya adalah buah pepaya yang dibelah dua dengan ukuran yang sama besar. Kemudian itu ada sebuah telur yang juga dibelah dua itu dengan ukuran sama besar, itu juga termasuk. Selanjutnya itu ada satu loyang pizza yang dipotong menjadi 4. Terakhir contohnya bagi Contohnya yaitu satu loyang martabak yang dipotong menjadi 8. ya, bagus. Itulah pertanyaan dari hasil diskusi kita. Kemudian Ibu mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan menyampaikan tentang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Simpulkan hasil belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mata pelajaran PPKN tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan penuh dengan keberagaman yang berbeda. Jenis-jenis keberagaman misalnya itu perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain-lain.
Yang kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Kalimat atau kata sapaan seringkali dipakai dalam sebuah penyampaian kalimat berita baik di televisi maupun di radio. Contoh kalimat sapaan yaitu misalnya, halo, selamat pagi ibu, atau aku sedang jalan-jalan sambil makan makanan, kan? Selamat pagi Dina, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan tentang materi kita mata pelajaran matematika tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, yaitu tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan memiliki pemilang dan penyebut. Jadi contoh pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari benar yang katakan Putri tadi, bisa berupa upaya yang jumlah menjadi 2 atau menjadi 4, bisa menjadi 1/2, 1/4, 1/3, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita pulang, kita melakukan operasi semut dulu. Apakah ada sampah di sekeliling kita atau tidak? Tidak, Bu. Bagus. Kalian sudah rapi. Apakah kalian tahu mengapa ibu suruh kalian untuk menjaga kebersihan? Ya. Kita menjaga kebersihan yaitu pertama untuk kenyamanan kita belajar. Yang kedua, kita menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, membiasakan sikap untuk tetap bersih. Baiklah, bagus yang dikatakan oleh Putri. Selanjutnya kita untuk menambah semangat anak-anak sekalian, kita akan melakukan tepuk semangat. Pada tahu tepuk semangat? Kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, masih semangat semuanya. Baiklah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ampar-ampar pisang, kita nyanyikan bersama-sama ya. hadir dan sudah semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Para kelas, silakan berdoa. Baiklah, setelah pembelajaran kali ini, sebelum kita pulang, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa kita pada pelajaran ini. Baiklah, Ibu, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dan semangat sampai akhir pelajaran. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.